Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit dengan JJ Pro ya. Semoga kita selalu sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Ada 4 fase di dalam kehidupan. Fase yang pertama berdasarkan usia 0 sampai 20 tahun, di mana dia dilahirkan, bersekolah, kemudian lulus sekolah, dari lahir, balita, remaja, dan 20 sampai 40 dia waktunya bekerja, mencari uang. Dia mengumpulkan atau sedang ibaratnya kayak nyicil rumah, nyicil kendaraan, membiayai biaya-biaya, bahkan dia juga bakal punya anak juga. Itu fase usia 20 dan 40. Dan di usia 20-40 dia mungkin mau beli aset dan lain sebagainya. Di usia 40 sampai 60 seseorang ini mengumpulkan aset yang kedua, atau menambah aset atau memperbesar aset. Di samping itu juga dia harus juga mempersiapkan usia 60-80 di usia pensiun. Itu yang keempat. Karena di usia pensiun dia sudah tidak dapat income atau tidak fokus untuk kerja, tetapi pengeluaran terus jalan. Biaya berobat biasanya naik. Biaya untuk kehidupan pasti dikeluarkan. Karena kan dia harus hidup, biaya listrik, air, telepon tetap harus jalan. Nah, di fase usia 20, 40, 40, 60 dia harus mempersiapkan dua. Yang pertama untuk mempersiapkan tabungan pendidikan buat anak yang dilahirkan, mempersiapkan untuk dia untuk membeli aset untuk anaknya, dia juga mempersiapkan untuk kehidupan saat dia pensiun. Oleh karena itu, kita mesti harus bertindak sangat bijaksana dalam pengelolaan keuangan dengan baik. Jadi kita tidak habiskan, hamburkan dalam waktu dekat kita dapat income dihabiskan, tidak seperti itu, tapi harus ada yang disimpan. Nah, untuk menyimpan itu semasa anak itu masih kecil, masih balita, bayi, itu nyimpannya enak. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena masanya panjang. Misalnya dia usia 2 tahun, kan bisa ada 15 tahun mempersiapkannya. Kalau misalnya dia nyimpen 1 juta per bulan, setahunnya berarti 12 juta. Kalau 15 tahun berarti dia nyimpen 150 juta. Jadi kan 12 juta kali 15. Berarti dia bisa nyimpen 180 juta. Dan itu pun sendiri masih belum cukup untuk membiayai biaya kuliah yang semakin lama semakin mahal. Jadi itulah fenomena kehidupan yang harus kita atur, kita persiapkan dengan baik. Kita merencanakan kehidupan lebih baik supaya apa? Supaya kehidupan kita teratur dan kita tidak mengalami kesulitan keuangan, kita tidak mengalami tidak mengalami kebutuhan yang harusnya sudah diketahui tapi kita tidak bisa nyimpan, seperti itu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. God bless you all. Bye.